sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya nak ya. Ingat, tetap belajar dari rumah, jangan kemana-mana, tetap di rumah, jaga kesehatan. Kemudian asupan vitaminnya tetap harus terjaga ya nak ya. Oke, di pagi ini saya harap semuanya sudah stay di depan video saya untuk kita masuk ke materi yang baru, yaitu materi barisan dan deret. Bab barisan dan deret. Minggu lalu saya sudah bilang kepada kalian untuk mencari apa sih itu barisan dan deret, ya. Apa sih itu barisan dan deret? Kemudian apa bedanya barisan aritmatika dengan barisan geometri? Apa bedanya deret aritmatika dengan deret geometri? Jadi sebelum kita ke barisan dan deret, saya akan membahas satu dulu dari kata barisan dan deret, yaitu barisannya. Barisan ya, barisan dan deret saya akan membahas tentang barisan. Barisan, waktu kita semester lalu kita sudah membahas tentang matriks baris dan kolom. Jadi sudah tidak asing lagi mengenai barisan ya. Barisan ini dalam deret aritmatika atau barisan aritmatika artinya tersusun ya. Jadi barisan pada bab ini terbagi dua, yaitu barisan aritmatika dengan barisan geometri ya. Saya akan membandingkan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri terlebih dahulu. Oke, di sini ada dua, yaitu barisan aritmatika barisan aritmatika, kemudian di sini ada namanya barisan geometri ya. Boleh pakai Y, boleh pakai I ya, tergantung bagaimana kamu menulisnya. Nah, intinya dia tetap sama, barisan geometri. Oke? Barisan aritmatika dengan barisan geometri. Ini dua barisan yang berbeda. Ya, sebelum kita ke barisan aritmatika dengan barisan geometri, dulu ketika kamu di SD, kamu sudah bahas tentang barisan. Ingat nggak ya? Yang barisannya gini. Misalnya ini saya buat kolom ya. Misalnya di sini
Berapa? Iya, 2. Berarti ini adalah penjumlahan, barisan penjumlahan yang tetap dan dia ditambah 2 setiap barisannya. Ini barisan pertama, barisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti sampai ke sana dia ditambah 2 juga ya, sampai ke tak hingga ya. Kemudian kamu juga sudah mempelajari ini 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini lompat berapa? Itu aja ya barisannya. Lompat berapa atau jaraknya berapa? Jarak tempuhnya berapa? Dari 1 ke 3. Berapa? Iya. 2 juga. Berarti 3 dikurang 1 gitu ya, biar cepat ya. 3 dikurang 1 2, berarti tambah 2. Berarti 1 ditambah 2 3. Gitu ya. Ini saya buat. Maka ini ya. 1 ditambah dengan 2, 2-nya itu dari sini. Kita pakai spidol yang berbeda biar kamu nampak. 1 ditambah 2 dari sini, ya, menghasilkan 3. Benar? Iya, benar. Jadi barisan keduanya 3. Selanjutnya 5 dikurang 3. Ini kenapa dikurang? Iya dong, kalau dia maju itu kan ditambah. Saya mau cari jarak 5 ke 3 itu berapa? 5 ke 3. Berarti 5 dikurang 3 berapa? Iya, tetap 2. Ini 7 kurang 5 berapa? Iya, 2. Berarti 5 tambah 2 7. Kemudian ya, 7 tambah 2 juga 9. Jadi kita buat di sini ini ditambah dengan 2. Di sini juga ditambah 2. Di sini juga ditambah 2. Ini tadi pertama. Yang kedua berapa? 3 tambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Benar? Benar, benar. Kemudian 5 ditambah 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Benar nggak? Benar ya. Terakhir berapa tuh? 7 ditambah 9. Nah, 7 ditambah 2 karena jaraknya 2 sama dengan 9. Benar ya? Jadi untuk mencari selanjutnya kita tinggal menambahkan 2 di setiap step by stepnya. Inilah dia pengingat kamu untuk masuk ke barisan aritmatika dan geometri. Dulu kamu belum mengenal aritmatika lebih dalam dan mengenal geometri. Insya Allah ketika saya mengajarkan kamu, aksi Tuhan, saya akan membuat kamu lebih tertarik kepada barisan aritmatika dan geometri ya. Jadi di sini ada perkenalan dulu ya, perkenalan ini bagian perkenalan di SD dan di SMP ini juga dipelajari di SMP dan di SD ya. Ya, jadi ini hanya untuk pengingat kamu ke bab selanjutnya, oke? Kita masuk ke barisan aritmatika. Jadi apa sih ini hubungannya? Gitu. Ada sih hubungannya dari barisan yang sudah saya jelaskan di sini untuk mengingat kamu kemarin dengan barisan aritmatika dan geometri. Pada barisan bab aritmatika dan geometri pada bab ini di kelas 2 SMA ini, kamu akan membedakan mana barisan aritmatika dengan geometri. Pada barisan aritmatika, kamu bisa lihat di buku berlian ya, buku berlian kelas 2. Pada barisan aritmatika, itu adalah setiap step by step atau setiap selisih dari barisan pertama dengan barisan kedua dan barisan ketiga dan barisan keempat dan barisan seterusnya, itu selisihnya sama. Artinya apa? Penjumlahannya sama, tetap. Jadi kita buat di sini adalah jarak, ya, jarak dari barisan ya, atau ini namanya barisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya, jarak dari barisan, ya, kita
4. Ini untuk membedakan urutan pertama, ya, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Misalnya nih, ada lagi di bawahnya, misalnya ada angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, ya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi kalau kita mengetahui U1-nya berarti 2, ya. U1-nya berarti 2. Berarti urutan pertama pada barisan, yang namanya barisan, ya. Urutan pertama pada barisan ini adalah 2. Jadi kalau ditanya urutan ketiganya berapa? Urutan ketiga yaitu U3 adalah 6. Begitu juga U2 dan U4. Jadi U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 6, U4-nya 8. Itu namanya urutan, ya. U1, U2, U3, U4. Makanya apa? Barisan aritmatika adalah jarak dari barisan. Ya, maaf. Jarak dari setiap urutan itu sama. Jarak berarti jumlah, ya. Jarak dari barisan atau jumlah, kita buat jumlah jarak, itulah ya, jumlah jarak dari setiap barisan sama. Oke, saya buat di sini. Jarak atau jumlah setiap barisan sama. Ya, sama. Jadi jarak atau jumlah setiap barisan itu sama. Berarti ini artinya apa? Penjumlahan, ya. Penjumlahan. Berarti apa di sini dia mengatakan bahwa aritmatika itu adalah jumlah, ya. Jumlah dari setiap barisan ke barisan berikutnya itu sama. Jadi dia harus tetap. Kalau dia tidak tetap, dia itu bukan barisan aritmatika. Apakah dia barisan geometri? Bukan juga. Dia namanya barisan berpola. Oke? Barisan ini akan kamu pelajari, akan kamu bawa juga ketika kamu mau masuk ke STAN. Nanti ada dia pola bilangan, gitu, ya. Nanti akan saya lebih jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita kembali dulu. U1, U2, U3, U4. Jadi katanya apa? Jarak jumlah setiap barisan sama. Apakah ini adalah barisan aritmatika? Nggak tahu, ya. Kita cari dulu bedanya. Maka terbentuklah rumus dari beda aritmatika, yaitu B sama dengan, ya, B sama dengan U2 dikurang U1. Nilai beda. Atau U3 dikurang U2. Jadi U yang di sampingnya per U sebelumnya. Jangan U3 dikurang U1, nggak bisa. Jadi beda itu tergantung kita mana yang mau kita kurangkan. Misalnya nih, ini ada spidol merah, ya. Ini spidol hitam. Ini kan berurut, ya. Ini hitam, ya. Ini hitam, ini biru, ini merah. Jangan kamu kurangkan antara merah dengan hitam. Yang kamu kurangkan antara merah dengan biru. Artinya apa? U sesudahnya dikurang U sebelumnya, gitu, ya. Jadi rumus beda itu adalah U sesudahnya, U dia dikurang U belakangnya. Itulah pengertiannya. Jadi U2 dikurang U1. Boleh nggak nih? U4 dikurang U3? Boleh. Sama aja. Jadi untuk mengetahui bedanya, apakah bedanya sama, kita masuk ke sini. Beda aritmatika, untuk mengetahui dia ini aritmatika apa enggak, kita masuk ke rumus beda aritmatika. Ini adalah rumus beda aritmatika. Ya.
dari setiap barisannya itu sama. Jadi kalau ini jaraknya 2, ini kemari juga 2, ini kemari juga 2. Paham ya? Kita buat di sini B3 sama dengan U berapa? U4 dikurang, ya 4 dikurang U3. Maka menghasilkan 8 dikurang 6. Iya, menghasilkan juga sama ya. Jadi dia jaraknya sama. Maka dia adalah barisan aritmatika. Sudah paham ya? Jadi intinya adalah barisan aritmatika adalah jarak dari setiap barisannya itu sama. Oke, kita ke geometri. Sebelum kita ke geometri, saya harap kamu tulis dulu ya apa yang saya jelaskan. Oke, silakan tulis penjelasan dari saya. Oke, tadi kamu sudah mencatat penjelasan mengenai barisan aritmatika. Sekarang kita ke penjelasan barisan geometri ya. Jadi barisan geometri, kalau ada aritmatika beda, bedanya itu dikurang ya. Kalau dia geometri, kali dari setiap jaraknya sama. Jadi perkalian dari setiap jaraknya itu sama, yang dinamakan dengan rasio. Oke? U1, U2, U3, U4, U5 tetap sama dia barisannya, urutannya sama. Tapi ini kemari itu dikali. Kalau dia ini kemari dikali ya, itu namanya geometri. Tapi kalau dia aritmatika, U1 ke U2 ke U3, U4, 5 hingga seterusnya itu di jumlah. Itu bedanya. Jadi kalau aritmatika dia ditambah, kalau geometri dia dikali. Oke. Ini ada contoh nih. 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Rumus rasio itu apa sih Umi? Gitu kan? Ya apa ya? Rumus rasio geometri adalah R. R namanya rasio. U2 dibagi U1 ya. Tapi tadi kalau di aritmatika bedanya U2 dikurang U1. Jadi kita membuktikan nih apakah ini namanya contoh dari barisan geometri. R satunya berapa? U2 dikurang dibagi U1 sama dengan 1. U2-nya berapa? 2 dibagi 1 sama dengan 2. Oke. R2-nya berarti di sini dikali 2, di sini dia dikali 2. Dari U3 ke U2 atau U2 ke U3 dengan rasio U3 per U1 sama ya. Jadi U-nya dia dibagi U sebelumnya. Kalau bedanya dia dibagi sebelumnya gitu ya. U3 per U1, U3-nya berapa? 4. Berarti 4 dibagi bukan dibagi U1 ya. Dibagi U2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Gitu ya. Terus sekarang rasio yang ketiga. Apakah dia 2 juga? Ini 2 ya. Ini kembali, apakah ini 2? Kalau iya, berarti setiap polanya itu 2. Kamu hanya membuktikan 3 pola. Atau maksudnya ini, kamu hanya membuktikan 3 barisannya aja gitu ya. 3 urutan aja. Kalau sudah situ, udah nggak usah lagi. Artinya semua polanya itu sama sekali. Oke? Berarti dia U4 per U3 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 ya. 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke, berarti setiap polanya ini sama sekali. Berarti 8 dikali 2 iya 16. Oke, seperti itu. Jadi inilah dia perbedaan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri. Saya ulangin sekali lagi bahwa barisan aritmatika itu bedanya itu setiap jaraknya itu ditambahkan, dijumlahkan. Rumusnya U2 dikurang U1. Kalau dia geometri, setiap beda dari barisannya itu dikalikan. Jadi
Jadi rumus rasionya itu dibagi, gitu ya. Jadi pada aritmatika dikurang, pada rasio atau geometri dikali. Oke, silakan dicatat. Oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari saya mengenai barisan geometri dengan aritmatika, bedanya di mana. Saya harap kamu sudah tahu ya. Maka tugas kamu kali ini agak lebih gampang. Kamu harus membuat 3 contoh masing-masing ya. 3 contoh barisan geometri, 3 contoh barisan aritmatika. Jadi totalnya ada 6. Kemudian dari 3 contoh, 3-3-nya ini, 3 contoh geometri dengan 3 contoh barisan aritmatika, kamu jelaskan di bawahnya seperti yang tadi saya buat, bedanya berapa, lompatnya berapa, hasil kalinya berapa, hasil baginya berapa, gitu ya. Seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Agak panjang memang, tapi saya harap kamu sudah lebih memahami daripada saya menjelaskan menggunakan PowerPoint. Oke, saya harap sudah masuk ke pikiran Anda, tinggal lebih mengasah lagi. Terima kasih untuk pagi ini. Saya harap kamu tetap di rumah dan belajar dari rumah. Semoga semua ini bisa kita lalui dengan ridhonya Tuhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.